Setelah tadi kita membahas tentang Google Meet, berikutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang Google Formulir. Nah, Google Formulir atau disebut juga dengan Google Form ini memiliki beberapa manfaat. Nah, mari kita simak. Jadi, yang pertama, Google Formulir merupakan fitur dari Google untuk membuat survei, absensi, kuis, maupun tes secara daring. Google Formulir ini sudah sering anak-anak gunakan ketika mengerjakan latihan, ulangan, maupun seperti PTS yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Nah, Google Formulir seperti yang disampaikan tadi bisa juga disebut dengan nama Google Forms. Dalam Google Formulir terdapat berbagai macam pilihan pertanyaan. Ada jawaban singkat, kemudian terdapat juga paragraf, kemudian ada pilihan ganda, dan kotak centang. Apa bedanya? Jawaban singkat contohnya ketika anak-anak menuliskan nama. Sedangkan paragraf adalah ketika anak-anak diminta untuk mendeskripsikan sesuatu dalam lebih dari 2 kalimat. Kemudian pilihan ganda adalah soal dengan beberapa pilihan jawaban, kemudian jawaban yang benar hanya ada satu. Sedangkan kotak centang digunakan untuk pertanyaan yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Nah, berikutnya, isi Google Formulir dapat diubah oleh si pembuat, ya, tidak saja pada saat membuat Google Formulir tersebut, tapi setelah pratinjau atau setelah dilihat hasilnya, maupun setelah link dikirim kepada orang lain. Jadi, untuk mengedit Google Formulir bisa dilakukan kapan saja. Berikutnya, hasil Google Formulir ini akan terintegrasi atau tersimpan ke dalam Google Spreadsheet. Jadi database-nya itu akan berupa file Google Spreadsheet. Nah, berikutnya di sini Miss akan menjelaskan atau menggambarkan bagaimana kita mengganti akun ketika memperoleh Google Form. Misalnya diwajibkan dari akun biasa Gmail merubah ke akun Belajar ID. Bagaimana caranya? Lalu seperti apa tadi? Seperti bentuk pertanyaan, kotak centang, jawaban singkat, kemudian paragraf, pilihan ganda. Ya. Nah, jadi anak-anak harap simak bagian berikutnya. Nah, anak-anak, ketika anak-anak mengklik link Google Form yang dibagikan baik itu melalui Google Classroom ataupun WhatsApp group dari guru, biasanya akan langsung masuk ke Chrome. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini akun yang digunakan untuk mengakses Google Form-nya adalah akun Gmail biasa, ya. Dilihat dari @gmail.com. Kemudian anak-anak diminta untuk mengganti akunnya dari akun Gmail biasa berubah ke akun Belajar ID. Caranya adalah klik ganti akun atau switch account. Nah, di sini. Kemudian tunggu sebentar. Jika HP anak berisi beberapa pilihan akun, maka anak-anak bisa milih. Di sini contohnya saya akan menggunakan akun Belajar ID. Tunggu sebentar prosesnya, kemudian akan muncul lagi pilihan seperti ini. Pilih Chrome. Tunggu sebentar. Nah, di sini terlihat akun yang digunakan sudah akun Belajar ID. Seperti itu. Kemudian untuk nama siswa. Nah, ketika ada pertanyaan nama siswa, di sini merupakan bentuk pertanyaan jawaban singkat. Jadi anak-anak tulis nama anak-anak, misalnya di sini. Saya tulis nama saya, kemudian kelas. Di sini silakan dipilih sesuai pilihannya, kemudian sekolah. Misalnya, nah di sini ada lagi pertanyaan singkat lagi ya. Akun Belajar ID siswa. Artinya anak-anak isi dengan akun Belajar ID anak-anak. Contoh misalnya. @smp.belajar.id. Jadi itu. Jadi silakan anak-anak cek akun belajar anak-anak apa, bisa dilihat melalui Gmail. Kemudian akun belajar trainer, di sini sudah ada instruksi. Isi dengan akun iwidarini06 @guru.smp.belajar.id. Artinya anak-anak ketik ulang. Ya, pastikan semua hurufnya kecil sesuai instruksi. Nah, @guru.smp.belajar.id. Setelah itu, setelah anak-anak sudah isi data seperti ini dengan lengkap, anak-anak bisa masuk ke pertanyaan. Kemudian diklik next. Nah, ketika next di sini akan muncul beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan seperti ini disebut dengan pertanyaan pilihan ganda karena hanya ada satu jawaban yang benar. Misalnya,
benar atau salah. Kemudian di sini ada pilihan lagi. Ini juga termasuk pilihan ganda. Akun belajar ID diterbitkan oleh yang mana kira-kira? Karena cuma ada satu jawaban. Nah, berikutnya seperti apa? Pertanyaan dengan pilihan lebih dari satu jawaban atau kotak centang dan juga paragraf. Ya, misalkan tunjukkan. Nah, berikut ini, contoh seperti ini adalah contoh pertanyaan kotak centang. Artinya ada jawaban lebih dari satu yang benar. Pertanyaannya apa yang dapat anak-anak tambahkan ke situs Google. Nah, kira-kira kalau jawabannya tidak mungkin satu, pasti lebih dari satu. Silakan anak-anak centang. Berapa misalnya? 2, 3, atau 4. Nah, berikutnya adalah pertanyaan dalam bentuk paragraf. Nah, berikut ini contoh pertanyaan yang jawabannya bisa dalam bentuk beberapa kalimat. Nah, di sini pertanyaan adalah tuliskan satu kendala atau tips atau saran yang ingin Anda bagikan setelah mengerjakan soal simulasi berikut. Nah, jadi di sini anak-anak pasti akan menulis beberapa kalimat untuk memberikan apa itu kendala anak-anak, kemudian apa tipsnya, kemudian solusi atau saran yang akan diberikan seperti apa. Nah, jadi seperti itu pilihan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Formulir. Nah, demikian untuk video tentang Google Formulir ini, dan berikutnya kita akan membahas fitur Google Workspace yang lainnya.